punya prospek, ada prospek yang tapi tidak suka bisnis MLM. Bagaimana saya bisa menjelaskannya? Pertanyaannya, I think akan kita undang Pak Yulianto untuk memberikan pengalaman ataupun jawaban daripada beliau. Terima kasih Pak Faisal dan teman-teman, ya luar biasa banget hari ini. Saya akan sharing dari pengalaman saya ya. Jadi nanti konsultasikan apapun yang saya hari ini sharingkan ya. Oke, pertanyaannya menarik banget. Kalau misalnya saya punya prospek yang tidak tertarik sama MLM ya, nggak suka MLM ya, memang sama. Pertanyaannya yang buat siapapun yang bertanya ya, dulu Anda suka MLM nggak? Kalau Anda nggak suka MLM, selamat. Kenapa? Karena kita semua juga nggak suka MLM, ya kan? Kalau semua suka MLM, kita dengan sukarela menyerahkan diri, ya kan? Nah, sama. Contoh kayak saya pribadi waktu dijelasin bisnis MLM pertama kali, itu saya ingat banget, saya dibawa ke pertemuan, saya langsung skeptis gitu. Ada orang teriak-teriak, ada orang semangat, saya bilang, ini orang kerasukan apa ya? Gitu ya. Dan saya ingat banget, saya waktu itu punya 30 pertanyaan sebelum saya memutuskan untuk join. Dan itu pun 30 pertanyaan walaupun udah dijawab ya, makin saya jawab, makin dijawab, makin memojokkan saya gitu loh, ya kan. Dan saya makin ini, tapi namanya manusia kan gitu ya, manusia itu kan maunya pengen menang sendiri ya. Jadi kita terus bilang, nggak kayak begitu kok, nggak kayak begini. Nah, besoknya di follow up lagi, ditanya lagi, di follow up lagi, saya tanya lagi, ya kan. Kegigihan dari orang yang ngajak saya itu yang luar biasa sebenarnya ya. Nah, oke, menarik banget. Kalau saya ketemu sama orang yang tipe kayak begini, saya nggak mau ngelawan frontal gitu ya. Saya ingat banget ada satu kali saya di Singapura, saya ingat banget tuh, ini orang tuh bener-bener negatif banget gitu ya, terus nyerang saya. Wah, dia bilang MLM beginilah, kamu nggak mungkin beginilah. Padahal kenyataannya saya udah bilang sama dia, saya bilang saya udah bertahun-tahun dapetin passive income setiap minggu, nggak pernah berhenti loh setiap minggu ya. Tapi terus aja dia serang saya gitu ya. Tahu nggak, sampai satu titik saya bilang begitu, saya nggak ngelawan loh, saya bilang gini, wah kamu luar biasa. Bayangin nggak, saya bilang kamu luar biasa. Dia bingung, kenapa saya luar biasa, saya dari tadi nyerang kamu ya kan. Terus saya bilang, kamu luar biasa. Kalau seandainya kamu ada di tim saya, waduh, pasti kamu akan bersikap yang sama pada saat menghadapi prospek yang seperti kamu. Bener nggak? Ya kan? Pasti dia akan habis-habisan ngeyakinin tuh orang kan? Bener nggak? Dan saya bilang, luar biasa. Tahu nggak, setelah itu dia mulai buka diri, setelah dia buka diri, dia mulai tanya banyak. Nah, itu sih ya. Jadi sebenarnya pada saat kita prospek itu ada seninya ya, kalau saya bilang ya, bukan skillnya ya. Contoh bagaimana yang prospek yang tadinya begini, ngeliat kita ya, sampai jadi begini, itu ada skillnya sebenarnya. Dan itu menariknya di bisnis jaringan, semua tuh sebenarnya bisa dipelajari ya. Tapi kalau saya boleh sedikit kasih tips adalah, tanya dia, ikuti cara berpikirnya dia dulu. Menurut kamu, model bisnis yang ideal tuh kayak gimana? Pasti dia ada punya persepsi bisnis ideal menurut di kepala dia. Misal contoh, sama itu loh, saya paling terinspirasi sama om saya. Om saya tuh dagang emas dari tahun 70-an, ya kan? Sekarang emasnya udah bertonton. Kalau bertonton ya kan, udah tontonan, ya kan? Nah, tapi tanya dia gitu loh. Oke, pertanyaannya, kalau saya akan lebih banyak ngajukan pertanyaan. Saya akan tanya dia, ya. Kalau misalnya sekarang ada satu model bisnis. Saya ingat banget, saya ketemu sama satu pengusaha konvensional banget di satu negara, saya lupa negara mana, dan dia tanya sama saya, kenapa saya nggak suka sama MLM? Oke, saya bilang, sekarang lupakan dulu MLM-nya. Sekarang saya tanya balik deh, bisnis yang kamu jalanin seperti apa? Dia bilang, gampang, saya cuma bangun reseller aja. Jadi saya misalnya dari pabrik dapatnya berapa persen, saya dapat misalnya dari pabrik bisa dapat 10%. Misalnya, terus udah gitu saya punya kaki-kaki distributor lagi. Ya, saya bilang, apa bedanya? Sekarang gini, kamu cuma dapat dari satu kaki distributor doang. Sekarang kalau misalnya ada satu sistem, dia berubah sistem nih misalnya ya. Contoh misalnya Apple misalnya nyari distributor di negara itu. Misalnya ya, kan sekarang mah Apple udah punya semua distribusi kan, dia udah kuat kan. Sekarang anggaplah satu produk yang bagus banget, misalnya Tesla lah ya, kita ngomong Tesla, sekarang nyari distributor, Anda mau nggak? Pasti Anda mau kan? Ya kan, kenapa? Karena Anda lihat ada potensinya. Nah, sekarang pada saat Anda dapat distributor, yang Anda lakukan adalah Anda akan kasih distributor Anda kan. Nah, nanti distributor Anda akan punya kaki lagi kan. Tapi kan paling juga sampai 5 kedalaman. Contoh misalnya 5 kedalaman tuh misalnya gini, pabrik distributor tunggal misalkan, terus udah gitu distributor besar, distributor menengah, distributor kecil, sama eceran. Udah simple kan? Tapi habis dari situ kan nggak dapat lagi kan? Dan mereka kan semua makan dari komisi semua. Makanya kenapa harganya jadi Tesla jadi mahal harganya? Sebenarnya sama aja kan, sama bedanya sama MLM juga sama gitu. Nah, sekarang lihat ya, kalau misalnya mari kita berpikir secara bisnis konvensional ya. Nah, sekarang kalau misalnya
Tapi kan di harga di jenjang ini kan beda-beda ya. Contoh misalkan dari pabrik harga 200 ya, sampai ke sini harganya 400, distributor bawahnya lagi 600, distributor bawahnya lagi 800, distributor bawahnya lagi 1000. Betul nggak? Jadi masing-masing dapat persentase selisihnya. Betul ya. Nah, sekarang bayangin nggak kalau misalnya kita punya satu produk yang kita jualannya, harganya kita jual langsung harga di bawahnya, harga distribusi yang di bawahnya, misalnya harga 1000-nya. Ya, dan itu kita bisa punya banyak sekali layer dari multi level ya. Jadi multi level, nah makanya ya multi level marketing nggak selamanya jelek ya, berlapis-lapis marketingnya. Misalnya kita punya marketingnya berlapis-lapis, di mana setiap kali lapisannya, bahkan yang paling bawah sekalipun, cetat gitu ya, kita kena di sininya persentasenya, walaupun cuma 5% misalkan loh. Ya, dibandingin 20% tapi dari selisih margin misalnya 200 dinaikin jadi 400, misalkan kita cuma dapat 2 kali lipat misalkan. Nah, dibandingin kalau misalnya kita sampai kedalaman 1000 pun kita cuma dapat 5%. Tapi bayangin nggak 5% dari effort berapa orang? Makanya saya terinspirasi banget sama Paul Gigetti ya. Paul Gigetti itu salah satu pengusaha ya, dan dia bilang bahwa gitu. Kalau saya lebih suka dapetin hasil 1% dari hasil 100 orang kerja dibandingin 100% tapi hasil dari kerja saya sendiri. Nah, itulah prinsip dari MLM sebenarnya. Jadi, kalau saya akan ngikutin cara berpikirnya dan pelan-pelan jelasin ke dia kenapa sistem ini lebih oke dibandingin daripada yang dia punya pengertian. Itu sih jawaban saya. Terima kasih. Oh, luar biasa sekali Pak Yulianto. Semakin lama semakin dalam ya pada pertanyaannya dan juga analisa jawabannya. Dan ternyata orang-orang yang kita temukan demikian tidak hanya ada mungkin di Indonesia satu negara, tapi di berbagai negara lain. Pak Yulianto tadi jumpa di Singapura dan juga negara lain, ada peluang-peluang orang-orang yang memang sebenarnya ingin mendalami bisnis MLM, tapi barangkali dia ingin tahu lebih mendalam begitu ya, dengan cara sedikit men-challenge. Oke, terima kasih Pak Yulianto, jawabannya luar biasa sekali dan sangat menginspirasi pada malam ini.